Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran walaupun tidak secara langsung. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dekat kepada Nah, Allah Subhanahu kali wa ini taala kita akan dengan belajar. zikir dan doa. Masuk kompetensi dasar ya. Nah, yang pertama, mengamalkan zikir dan doa sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. Yang kedua, menjalankan perilaku santun dan optimis sebagai implementasi dari pemahaman tentang zikir dan doa setelah sholat. Yang ketiga, menganalisis keutamaan zikir dan berdoa setelah sholat. Dan yang kelima, mengkomunikasikan hasil analisis tentang keutamaan berzikir dan berdoa setelah sholat. Nah, kita akan membahas tentang pengertian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang tahu tentang pengertian zikir itu apa? Ada yang tahu? Lupa, Bu. Nah, zikir itu berasal dari bahasa Arab, yaitu azikru, yang artinya sebuah aktivitas ibadah dalam umat manusia untuk mengingat Allah dan dengan menyebut dan memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan secara bahasa yaitu memiliki arti menyebut, mengingat atau berdoa. Nah, kata zikir juga berarti memori atau pengajian. Nah, dalam bahasa agama Islam, zikir diidentifikasi dengan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah. Kelihatan nggak sih? Maksudnya tampilannya? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke adab dan cara berzikir. Nah, di sini ada sebuah kutipan yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala harus memperhatikan adab-adab yang baik. Adab yang baik ketika berzikir disebut dengan istilah tadarruk. Nah, sampai sini paham? Paham? Paham. Oke. Nah, masuk ke bab selanjutnya yaitu zikir kepada Allah dapat dilakukan dengan melafalkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah itu terdiri dari kalimat takbir, kalimat tahmid, dan kalimat istighfar. Di sini ada yang tahu kalimat takbir bunyinya seperti apa? Allahu Akbar. Bagus, Masya Allah. Kalimat istighfar. Astagfirullah. Ya. Zikir dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya, hukumnya itu adalah sunnah seperti itu. Nah, di sini ada adab dan cara berzikir. Nah, adab cara berzikir yang pertama adalah bersikap tadaru. Ada yang tahu tadaru itu apa artinya? Nggak tahu, Bu. Tadaru itu artinya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir dengan serasa merendah kepada Allah karena di hadapan Allah itu kita tidak mempunyai apa-apa loh. Kita tuh sama semua gitu. Allah tidak memandang kita kaya, miskin atau pun yang lainnya. Yang penting ketika kita berzikir kepada Allah harus bersikap merendah diri kepada Allah. Yang kedua adalah bersikap tawadu. Tawadu ini hampir sama dengan tadaru, yaitu artinya merendahkan diri kepada Allah, berpasrah intinya, berpasrah semua apa yang kita punya itu kita pasrahkan semua kepada Allah. Karena entah kita dikasih umur, terus harta itu semua titipan
kepada kita. Seperti itu. Dilakukan dengan khauf. Ada yang tahu khauf itu apa? Khauf. Khauf itu artinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yaitu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mempunyai rasa takut seperti itu. Tidak boleh kita takut selain kepada Sang Pencipta kita seperti itu. Nah, selanjutnya dilakukan dengan penuh kelembutan. Ketika kita berzikir, senantiasa kita harus berzikir dengan kelembutan, jangan memakai suara yang sangat keras sehingga membuat orang di sekeliling kita itu merasa terganggu seperti itu. Nah, sampai ini paham kan? Insya Allah paham Bu Guru. Oke. Nah, cara berzikir. Yang pertama, zikir dengan hati. Yang kedua, zikir dengan ucapan. Yang ketiga, zikir dengan lisan. Dan yang keempat, zikir dengan perbuatan. Maksud dari semua ini adalah gini, zikir dengan hati, zikir dengan ucapan, lisan itu ada keterkaitannya. Maksudnya dengan hati adalah ketika hati itu merupakan sumbernya loh, sumbernya yang akan nantinya kita dari ucapan kita, maksudnya gini, ketika lisan itu kan merupakan ciptaan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati itu sumbernya ketika kita sudah mengucapkan zikir, itu kan masuk ke hati. Ketika kita berzikir dengan hati ikhlas, itu akan menimbulkan perbuatan yang baik seperti itu. Tapi beda lagi ketika kita berzikir dengan hanya untuk mendapatkan pujian orang lain, itu akan efeknya pun, perbuatannya pun biasa aja, sama aja seperti itu. Paham kan? Nah, kita masuk ke lafal zikir. Nah, Ibu dulu ya, kalian mendengarkan. Nah, ucapan zikir setelah sholat yang pertama adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada yang mau mencobanya? Lanjut. Nah, yang selanjutnya Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fa hayyana rabbana bisalami wa adahilna jannata darus salami tabarakta rabbana wa ta'alaita yadal jalali wal ikram. Allahumma aminni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Selanjutnya Allahu la ilaha, ini ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasna kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma as'aluka ilman nafi'an. Ini yang tadi ya, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, di sini ada manfaat zikir. Yang pertama, dapat menenteramkan hati. Jadi ketika hati kita merasa gelisah, gundah, maka yaitu kita melakukan berzikir kepada Allah. Nah, selanjutnya dapat menimbulkan kesabaran. Nah, ketika kita berzikir, hati kita akan sabar seperti itu. Dan menambah pahala dan rasa kasih sayang kepada sesama. Dan menimbulkan sifat berhati-hati dalam diri kita masing-masing. Seperti itu. Selesai. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, Ibu cukupkan. Nah, dari doa yang tadi, lafal-lafal yang tadi Ibu jelaskan, itu enggak harus kalian ketika
harus zikir harus dengan kalimat seperti itu, tidak ya. Harusnya, maksudnya kan banyak sekali urutan-urutan zikir-zikir. Kalian tinggal nyari aja sesuai dengan yang ada di buku paket yang kemarin Ibu pinjamkan ya. Kan di situ udah tertera dengan lengkap seperti itu. Nah, untuk tugasnya kalian hafalkan lafal-lafal zikir yang Ibu kasih di buku cetak itu. Nanti sewaktu-waktu akan Ibu gunakan untuk ujian praktek kalian. Nah, mungkin kuliah pagi hari ini Ibu cukupkan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, silahkan keluar ya. Guys, absen.